Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Di kelas 7 semester 2, kamu telah mempelajari tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada awalnya, manusia hanya berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan satu saja alasan mengapa sel membelah? Lalu, bagaimana cara sel membelah? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita belajar IPA bersama. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing alasan pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan yang pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau omniselula e-selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Ada 2 macam pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Kita bahas satu-satu ya. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Profase. Pada fase ini, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang kedua, metafase. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang keempat, telofase.
membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Fase ini umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet yang berupa sel telur pada perempuan atau sel sperma pada laki-laki. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pada pembelahan meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari 4 fase. Yang pertama, profase 1. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Yang kedua, metafase 1. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian pada tahap meiosis 2 diawali oleh profase 2. Pada fase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Anafase 2. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Karena kromosom sel anakan yang bersifat haploid, maka pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Walaupun pembelahan mitosis dan meiosis memiliki fase-fase yang mirip, namun terdapat perbedaan di antara 2 cara pembelahan sel tersebut, sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut ini. Jika ingin membaca lebih lama, silahkan di screenshot ya. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.